Nah, pemirsa, jadi makanan kalengan itu membuat hidup lebih praktis, termasuk ikan sarden. Namun bagaimana dengan kandungan nutrisinya antara ikan sarden yang segar dan kalengan nih, Intan? Iya, itu dia Dokter Haikal. Karena mungkin lebih baik yang seger-seger kan ya, Betul. dibanding yang udah dalam kemasan kaleng. Dokter Feni maksudnya. Dokter Feni, ini tadi ada yang belum terjawab dokter. Katanya mengkonsumsi ikan sarden ini dapat mencegah atau membantu mengobati peradangan. Ini fakta atau mitos? Nah, ini fakta. Fakta? Intan. Iya, karena berkaitan tadi, si omega 3 ini kan banyak banget manfaatnya ya. Salah satunya dia sifatnya antiinflamasi. Jadi dia bisa membantu untuk menurunkan peradangan gitu. Tapi dok, kalau misalnya kita kayak mau kayak menurunkan peradangan gitu, itu konsumsinya ada konsumsi khusus ataukah kayak makan kayak biasanya? Apakah harus yang segar kah atau boleh kalengan? Nah, sebenarnya yang bagus yang segar ya. Tapi kalau dari bahan makanan memang membantu ya Intan. Tapi kalau misalnya memang kita sudah ada terjadi inflamasi, memang harus dibantu dengan obat-obatan mungkin ya. Jadi memang direkomendasikan untuk mengkonsumsi ikan minimal 2 hingga 3 sajian per minggunya, itu minimal. Ya, mau lebih boleh. Jadi menurut saya mungkin dalam satu hari mungkin masukkan ikan dalam menu makan 1 kali sehari gitu. Akan lebih sehat. Iya. Dan tentunya ikan yang mengandung omega 3 tidak hanya sarden, Dok ya. Iya, Ada betul salmon sekali. juga. Betul. Jadi segala macam ikan sebenarnya tinggi akan omega 3. Ikan laut, Dok ya. Iya, jadi banyak banget orang yang menganggap omega 3 ini hanya ada di ikan salmon gitu ya. Padahal ikan salmon mungkin harganya cukup mahal. Jadi banyak ikan-ikan lain pun dia tinggi akan omega 3. Ya. Nah, Dok, tadi kan ikan sarden bisa menurunkan kolesterol. Nah, bagaimana dengan tekanan darah tinggi? Katanya kalau rutin konsumsi ikan sarden bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Ini fakta atau mitos, Dok? Ini fakta, Dok. Kenapa? Karena berkaitan dengan kandungan kalium di dalamnya. Jadi memang si ikan sarden ini kandungan kaliumnya cukup tinggi. Jadi per 100 gram kurang lebih mengandung 340 mg kalium. Nah, seperti kita tahu bahwa kalium ini dia sifatnya untuk relaksasi atau melebarkan dari pembuluh darah gitu. Jadi membantu untuk menurunkan tekanan darah. Selain itu, si omega 3 balik lagi si omega 3 ya pada ikan sarden, dia membantu untuk elastisitas dari pembuluh darah kita gitu. Jadi memang sangat baik sih untuk kesehatan jantung kita. Iya. Dok, ini kayaknya masyarakat penasaran, Dok ya. Kalau kita mengkonsumsi ikan sarden yang kalengan, ini kan sudah ada bumbunya. Ya. Nah, ini baiknya apakah boleh dimakan langsung kah atau tetap harus diolah dulu, Dok? Ya. Jadi sebenarnya kalau ikan sarden seperti ini, dia kan sudah melalui proses pengalengan ya. Iya. Jadi memang prosesnya itu sudah pemanasan suhu tinggi, di mana tujuan pengalengan ini kan sebenarnya supaya ikan tersebut awet, bisa dikonsumsi dalam jangka panjang, kemudian bakteri-bakteri di dalamnya juga mati gitu. Nah, kemudian dia mengalami proses sterilisasi gitu. Tapi kalau saya sih, kalau makan ikan sarden yang kalengan, saya biasanya saya masak lagi biar aman ya. Nah, tapi ya perhatikan juga cara pengolahannya. Karena kalau pemanasan suhu terlalu tinggi, mungkin dengan kita biasa kalau ngolah ikan, mungkin suhunya tinggi atau dengan cara digoreng, mungkin ya ikan segar, itu biasanya kandungan zat gizi terutama vitamin larut airnya tadi bisa berkurang, kan sayang ya. Jadi memang pengolahan pilih yang lebih sehat agar manfaatnya lebih maksimal, mungkin bisa dipepes atau dibakar, dipanggang, atau dibikin sop atau ditumis gitu. Oke, biar lebih mengurangi minyak ya dokter ya? Iya, betul. Nah dokter, ini gimana nih? Katanya ada rumor yang beredar, katanya itu cacing itu bisa hidup di dalam ikan sarden, termasuk yang di dalam kemasan. Ini fakta atau mitos, dokter? Ya, ini sebenarnya fakta, Intan. Jadi memang cacing dapat hidup di ikan. Ya, segala macam ikan sebenarnya bisa cacing itu hidup di dalamnya gitu. Jadi cacing yang bisa hidup mungkin sejenis cacing gelang atau nematoda. Mungkin waktu itu pernah ada kasus cacing anisakis namanya, ya dia pada yang kemasan. Tapi sebenarnya dengan proses pengolahan dan pemanasan yang benar, seharusnya si cacing ini akan mati. Jadi seringnya itu ditemukan pada ikan yang memang masih mentah atau kurang matang gitu. Jadi untuk yang si kemasan, ikan dalam kemasan kan sudah mengalami pemanasan, suhunya juga cukup tinggi, kemudian sterilisasi untuk pengalengan dari kemasan si kaleng tersebut. Jadi harusnya cacingnya sudah mati. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir. Jadi kalau untuk mau aman lagi, yang kemasan juga mungkin setelahnya seperti saya dimasak dulu, ya, diolah terlebih dahulu. Betul. Nah, Dok, ini kan kalau yang ikan kaleng kan, ya ini kan gampang banget dia karena dia mengandung pengawet, Dok ya. Ada pengawetnya, ada garamnya dan gampang ditemukan di mana saja. Nah, apakah dengan pengawet ini itu bisa berbahaya buat jantung, buat pembuluh darah, atau mungkin bisa karena dia ada tinggi natrium bisa meningkatkan hipertensi atau kanker, Dok?
Ya, jadi sebenarnya bedanya antara si ikan segar dengan ikan dalam kemasan kaleng itu tadi kandungan garamnya. Jadi memang kandungan garam yang tinggi akan membuat kandungan natriumnya akan tinggi juga. Jadi memang yang harus diperhatikan pada penderita penyakit darah tinggi atau hipertensi, memang lebih disarankan untuk konsumsi ikan yang segar, ya karena ikan yang dalam kemasan kandungan garamnya cukup tinggi. Kemudian kalau bahan pengawet, jadi sebenarnya kalau yang kemasan seperti ini, kalau sudah melewati BPOM ya dok, jadi seharusnya pengawet yang dikonsumsi itu cukup aman, asalkan tidak terlalu dikonsumsi berlebihan, karena memang kalau berlebihan ya pasti akan menimbulkan gejala ya. Paling sering mungkin ada mual, muntah, sesak gitu. Oke, nah dokter, ini kalau kita bandingkan dokter, kandungan gizi perbandingannya antara yang segar dengan yang kaleng itu gimana dokter? Kandungan gizi, jadi sebenarnya kalau kandungan gizi tentu saja paling lebih sehat yang ikan segar ya, kan? Tapi ikan segar akan menjadi tidak sehat kalau kita mengolahnya salah gitu. Jadi memang pengolahan yang tadi dikatakan sudah pasti tidak boleh memilih yang goreng. Jadi pilih pengolahan yang jauh lebih sehat. Nah Intan sukanya diapain tuh ikan? Biasanya ikan goreng. Goreng, itu nggak sehat ya. Itu tidak sehat. Dipanggang tapi dibakar ya dokter ya, dibakar tuh enak. Iya. Oh, kalau di air fryer boleh dokter? Air fryer boleh. Intan. Tapi misal itu panas banget nggak apa-apa? Kita kangen-kangen yang goreng, mungkin kita bisa atur untuk suhunya ya, untuk menggorengnya. Jadi kalau kangen, kadang kita kangen sama gorengan ya. Jadi sekarang dengan air fryer lumayan membantulah mengobati kekangenan daripada kita makan gorengan. Dok, tips dok untuk masyarakat ini supaya masyarakat yang suka mengkonsumsi sarden baik yang segar maupun kalengan tetap bisa mendapatkan manfaat gizinya dan tentunya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Silakan. Oke. Jadi memang mengkonsumsi ikan ini sangat baik untuk kesehatan tubuh kita karena berbagai kandungan zat gizi di dalamnya. Jadi ikan ini sumber protein, kemudian sumber lemak yang sehat, salah satunya omega 3, kemudian mengandung berbagai vitamin dan mineral di dalamnya. Jadi ada vitamin A, vitamin B, vitamin D, kemudian mineralnya ada kalsium, fosfor, ada seng, selenium, zat besi, magnesium, tembaga, itu banyak banget. Sehingga sangat baik untuk kesehatan tubuh. Disarankan untuk konsumsi ikan tadi 2 hingga 3 sajian per minggunya. Perhatikan juga proses pengolahannya, harus pilih yang sehat. Dan satu lagi jadi catatan, mungkin untuk ikan sarden ini dia ternyata mengandung tinggi akan purin. Apa namanya, Intan, purin. Jadi harus hati-hati mungkin konsumsinya bagi yang menderita asam urat tinggi gitu. Jadi mungkin bisa memilih jenis ikan yang lain, banyak banget ya dok. Gitu yang mungkin rendah akan purin. Jadi intinya jangan lupa untuk makan ikan. Kalau nggak makan ikan, akan ditenggelamkan. Kata Bu Susi ya. Terima kasih dokter. Nah, dokter Haikal, kebetulan hari ini adalah Hari Donor Darah Dunia. Dan kita akan membahas nih dokter Haikal. Nanti ternyata donor darah itu banyak sekali manfaatnya dokter. Dan orang-orang apa saja yang boleh dan tidak boleh untuk mendonorkan darah dokter Haikal. Penasaran? Nah, kita akan bahas sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat.